Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtadahu bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, para bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, jamaah sekalian yang insyaallah senantiasa diberkahi dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tentunya kita awali perjumpaan kita di pagi hari ini dengan memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tentunya tidak luput dari taufik, pertolongan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah takdirkan kita di hari ini dikumpulkan di rumah Allah di Masjid Al-Hakim dalam rangka mengawali insyaallah kajian rutin yang direncanakan setiap bulan sekali. Mungkin kita bahas tentang perkara yang agung, yang besar. Maka tentunya patut kita syukuri, alhamdulillah, karena subhanallah, nikmat Allah terbesar di atas seluruh nikmat bagi seluruh hambanya di alam semesta ini, yaitu tatkala kita dimudahkan oleh Allah talabul ilmi. Tatkala dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menuntut ilmu. Oleh karena itu kita patut bahagia, patut bersukacita. Dalam surat Yunus ayat 58, ya. Surat apa ya Ibu? Surat Yunus ayat 58. Ketika Allah menurunkan Al-Qur'an dan sunnah, ya. Wa anzalna 'alaikal kitaba wal hikmah. Ketika Allah menurunkan Al-Qur'an dan sunnah, al-hadis, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah katakan kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Ya. Allah katakan apa? Kul, katakanlah Muhammad, bi fadlillah, dengan keutamaan Allah dan rahmatnya, maka bergembiralah kalian. Ya. Subhanallah, Allah memerintahkan kita, nabinya, bersukacita, bergembira. Ya, karena tidak ada memang nikmat yang paling besar. Ya, yang Allah anugerahkan kepada hambanya di atas nikmat dimudahkannya seorang hamba mendapatkan apa? Ilmu yang manfaat. Oleh karena itu, subhanallah, tatkala Allah menurunkan ilmu kepada Daud dan Sulaiman, lihat di dalam surat Fatir ayat 15. Ya. Lihat dalam surat Fatir ayat 15. Nah, ini yang perlu kita ucapkan juga hari ini. Ya. Apa kata Allah? Walaqad ataina Dawuda wa Sulaimana ilma.
Sungguh aku, kata Allah, walaqad ataina Dawuda wa Sulaimana ilma. Sungguh aku telah memberikan kepada Daud dan Sulaiman ilmu. Apa yang diberikan Ibu-ibu? Ilmu. Ya. Allah katakan, aku sungguh telah memberikan ilmu kepada Daud dan Sulaiman. Maka apa keduanya mengatakan? Apa yang dikatakan oleh keduanya? Waqala. Maka dua-duanya sontak mengatakan alhamdulillah. Apa? Alhamdulillah. Nabi Daud dan Nabi Sulaiman langsung mengatakan alhamdulillah. Alladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin, yang telah mengutamakan kami atas kebanyakan hambanya yang beriman. Subhanallah. Ya. Ini ucapan tentunya orang yang tahu harga apa? Harga ilmu. Anugerah ilmu. Ya, sehingga ketika Allah katakan kami telah berikan ilmu kepada Daud dan Sulaiman, maka sontak mereka mengatakan apa tadi? Alhamdulillah. Ya, segala puji bagi Allah alladzi faddalana, yang telah mengutamakan kami atas kebanyakan hambanya yang beriman. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala ya ketika ingin mengutamakan hambanya dari seluruh hamba yang beriman, Allah anugerahkan kepadanya ilmu yang manfaat. Oleh karena itu, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan alhamdulillah ini tentunya bukan majelis pertama, ya. Di sini sudah banyak majelis, Allahu Akbar. Pertanda yang hadir di sini berarti ya sudah biasa ngaji. Betul ya? Masya Allah, sudah pada jenggotan gini biasa ngaji nih kayaknya. Ya, kerudungnya sudah panjang-panjang, Allahu Akbar. Bahkan sebagian bercadar, ya, semoga insya Allah semuanya sudah para pecinta ilmu. Ya, semuanya para pecinta ilmu, dan itu merupakan khususnya bagi kita di akhir zaman adalah ciri kebaikan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man yuridillahu bi khairan." Siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, Allah mencanangkan kita menjadi orang hebat, orang selamat, orang lurus, orang yang bersih, ya, orang yang bercahaya. Maka kriterianya apa? Yufaqihu fiddin. Allah fahamkan dia agama. Alhamdulillah. Kesini kira-kira niatnya apa nih? Hah? Nonton orang Pandeglang? Lah, ya. Tentunya niat kita lurus. Ya, tidak ada niat kita datang ke sini kecuali kita tahu di sini ada majelis ilmu yang disampaikan di sana, yaitu cahaya Allah, warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga insyaallah semangat kita di hari ini, ya, baik untuk bapak-bapak dan juga para ummahat, para akhwat secara khusus, ya, semangat kita di hari ini insyaallah pasti menghantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala, ya, karena janji Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Ya, maka safety akhir zaman, ya, pengaman akhir zaman di tengah keterpurukan, gonjang-ganjing. Ini sekarang lagi ribut-ribut nih ya. Naam, gonjang-ganjing fitnah, syubhat dan syahwat. Luar biasa. Di akhir zaman ibu-ibu yang selamat lebih banyak apa yang tidak selamat? Hah? Naam, kita ini hidup di akhir zaman di mana fenomenanya yang tidak selamat lebih banyak. Ya, yang terancam neraka Allah Subhanahu wa taala di akhirat lebih banyak. Yang tersesat lebih banyak. Allahu Akbar. Dengan gelombang subhat dan syahwat. Luar biasa. Kurang-kurangnya kita, ya, kurang-kurangnya kita pengamanan safety, la haula la quwata illa billah. Antara kita tersesat
Semangat di atas agama, tapi tidak di atas cahaya Allah. Ayat ada tidak? Oh, ya, itu yang banyak. Semangat di atas agama, tapi tidak di atas cahaya Allah. Yang ini ngebom, ya, yang itu mencaci maki sahabat, ada nggak? Ada, ya. Yang itu apa? Mengatakan ada nabi setelah Muhammad, betul Pak? Iya. Yang itu, ini masih Banten ya? Oh ya, yang itu keliling Pandeglang, bukan keliling Banten, keliling Pandeglang. Ya, datang ke Allahu Akbar. Ya, ke tempat-tempat tertentu, nyambat sini, nyambat sana. Ya, ibu-ibu di daerah sebelah sana, kalau mau tawaf nggak mesti ke Mekah. Ya, cukup di Pandeglang ada tuh. Batu di dalam air, ya, batu di dalam air dengan keyakinan siapa yang bisa tawaf 7 putaran di dalam air tersebut tanpa napas, mati. Maka apapun yang diinginkan tercapai, subhanallah. Yang ke sana ya bukan preman-preman kampung lah, jablay atau alay, bukan ya. Yang ke sana masuk berbis-bis. Bahkan ada pemandunya dari majlis taklim sini, dari pesantren sana. Allahu Akbar. Ya, bahkan di kampung saya ya, setiap malam Selasa itu ada orang Pak kumpul di mana? Di masjid apa di musola? Enggak, di hutan. Kumpul di hutan, lalu mereka ada yang memandunya untuk berzikir kepada Allah, tahlil. Ya, mengucapkan apa? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya, dengan suara keras di hutan. Ya, itu kambing aja nggak bisa tidur, Bu. Ya, gitu. Karena suaranya la ilaha illallah. Subhanallah. Itulah fenomena yang memang Nabi kabarkan di akhir zaman. Bagaimana umat ini umat yang akan terkontaminasi, bahkan umat yang akan membeok. Menjadi umat beok. Ya, sekedar ikut-ikutan. Khususnya kata Nabi mengikuti siapa? Al-Yahudu wan Nasara, Yahudi dan Nasrani. La ilaha illallah. Bahkan umat ini terpecah. Begitu kabar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian subhanallah yaitu juga ya gelombang fitnah syahwat. La ilaha illallah. Luar biasa. Dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala syahwat wanita, syahwat harta. Sekarang ini lagi apa nih? Lagi kontes apa ini? La ilah sikut sana, sikut sini. Ya. Bagaimana yang penting bisa naik, ya. Bisa menjadi pemimpin, penguasa tanpa melihat itu saudara saya, ya. Itu satu agama dengan kita, tidak ada itu. Yang penting apa yang diinginkan terpuaskan. Allahu Akbar. Khamar diminum, musik diperdengarkan, ya, zina, riba, korupsi dan seterusnya, itulah yang juga merundungi umat di akhir zaman. La haula wala quwata illa billah. Maka alhamdulillah masih ada dari umat Nabi SAW yang mau duduk-duduk di majelis seperti ini. Alhamdulillah. Pak Bu, ya di akhir zaman kita bisa mengamalkan ku anfusakum wa ahlikum nara saja sudah luar biasa. Ya, kita bisa menjaga diri kita nih masing-masing. Begitu juga dari keluarga dan keluarga kita dari api neraka Allah. Sebab-sebab yang menjerumuskan kita ke dalam api neraka, kesesatan, syubhat dan syahwat, maka wallahi itu sebuah anugerah besar. Apalagi Masya Allah kita pun nanti bisa ya berdakwah, mengajak manusia pun ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang akan menjadi safety? Tidak lain kembali bahwasanya safety dan pengaman
yang akan bisa menyelamatkan kita dari keterpurukan syubhat dan syahwat, inilah apa yang kita lakukan, yaitu kita isi dan kita penuhi dan kita kuatkan cahaya ilmu Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ilmu yang dahulu datang dari Allah dan Rasulnya, ya, melalui apa? Al-Qur'an dan hadis, Al-Qur'an dan sunnah, tentunya dengan merujuk kepada pemahaman generasi yang sudah dijamin masuk surga. Siapa mereka? Salafun salih, para sahabat radhiyallahu taala anhum. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita keistiqomahan sambil kita berdoa yang senantiasa dipanjatkan Nabi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Bapak Ibu sekalian, sebetulnya di dalam doa ini tersirat satu prinsip kehidupan, bahwa kehidupan dunia, rizki yang thayyib, dan sumber kehidupan akhirat, amal yang diterima, tidak mungkin bisa kita raih tanpa ilman nafi'an. Ya, jadi harus ilman nafi'an dulu, baru nanti rizqan thayyiban, yang merupakan ikon dunia, rizki yang thayyib. Apa rizki? Fulus. Lah, rizki bukan hanya fulus ya. Apapun itu kenikmatan di dunia rizki. Ya kan? Punya anak rizki, punya istri rizki, ya. Punya apa? Dalam keadaan kita sehat rizki, ada usaha rizki. Nah, maka seluruh rizki di dunia ini tidak akan thayyib kalau tidak diawali dengan ilmu yang manfaat. Lalu apa yang akan Anda bawa ketika Anda bertemu dengan Allah? Tidak ada yang kita bawa kecuali amal soleh kita. Wa amalan mutaqabbala. Ya, tidak ada yang kita bawa untuk bertemu dengan Allah kecuali amal soleh kita. Nah, itu pun mustahil amal itu jadi soleh kalau tanpa ilman nafian. Maka ikon dunia dan ikon akhirat tidak akan kita dapat raih dengan sempurna kecuali inna nas'aluka ilman nafi'an. Barakallahu fiik. Ya, segitu aja ya, cukup. Sudah selesai? Baik, kaum muslimin rahimakumullah. Jadi semangat thalabul ilmi jangan sampai luntur. Baik, satu kalimat lagi saya ingin tanya. Bapak Ibu sekalian, ikhwan dan akhwat, kita ini diciptakan oleh Allah untuk apa? Tujuan utama Allah menciptakan kita agar apa? Agar ibadah. Ibadah itu nomor 2. Ya. Nah, tujuan utama Allah menciptakan kita untuk ini. Agar kita thalabul ilmi. Karena mustahil kita bisa ibadah tanpa kita menuntut ilmu. Maka Allahu Akbar. Ya. Menuntut ilmu adalah sebuah kefarduan. Ya, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Ya. Dan tentunya ilmu yang dimaksud tadi ilmu yang sahih, ya, berdasarkan bimbingan Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an dan juga bimbingan Rasulullah SAW melalui hadisnya dan sunnahnya, dan sudah sempurna diterima, diamalkan, diimani oleh generasi yang dijamin masuk surga, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum. Oleh karena itu Nabi mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Pegang teguhlah, ya, kendati pun kalian nanti di akhir zaman sepeninggalan aku, pegang teguhlah tuntunanku dan tuntunan para sahabatku radhiyallahu taala anhum. Ya, kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan pagi hari ini saya sudah dihubungi sama Bu siapa itu, lupa namanya. Bu Evi ya. Ya, untuk bisa ngisi di sini ya, rutin insyaallah. Dan saya bilang tadi ke teman-teman, kalau memang hari Sabtu ya lebih kondusif, misalkan banyak ikhwan yang ya libur bekerja, bisa dipindah ke hari Sabtu. Kalau memang masih ada yang kosong, nanti kita ke Sabtu berapanya dimusyawarahkan. Namun alhamdulillah, ana dengar di masjid ini masya Allah ya sudah banyak asatid yang memberikan kajian,
Jadi Anda cukup nambahin aja dikit ya. Baik. Adapun pembahasan kita, Allahu Akbar, ya, yang akan kita bahas secara khusus dalam pertemuan kita, kajian-kajian di tempat yang penuh berkah ini adalah satu perkara yang kata para ulama, kullu syai'in, segala sesuatu, idza katsura, kalau banyak jadi murah. Segala sesuatu, kullu syai'in idza katsura rakhusa. Ya. Segala sesuatu apabila banyak jadi murah. Sekarang lagi musim apa nih? Duren. Musim apa, Bu? Musim hujan ya. Kalau banyak jadi murah. Illal adab. Kecuali apa? Kecuali adab. Allahu Akbar. Kecuali akhlak. Kecuali pekerti. Allahu Akbar. Semakin kuat adab seseorang, maka semakin mahal. Semakin dicintai. Betul? Semakin disenangi. Ini kan nih hari-hari ini lagi apa? Santer nih. Ya. Ada katanya melanggar apa? Etika apa? Ya. Katanya ada yang sedang melanggar etika. Etika itu apa? Ya. Melanggar etika, katanya begitu kabarnya ya. Apa ini maksud etika? Adab. Ya. Melakukan sesuatu di luar norma yang seharusnya. Sehingga perkataannya, perbuatannya, sikapnya tidak indah, tidak elok. Betul? Ya. Ya Allah, semoga insya Allah ya. Ini 14 hari lagi ya. 14 hari lagi. Butuh pemimpin nggak ibu-ibu, bapak? Butuhlah kita pemimpin ya. Nah, kita butuh pemimpin yang memimpin bangsa yang besar ini. Bangsa yang 85% muslim. Yang la ilaha illallah. Bangsa yang hebat. Tentunya kita butuh pemimpin yang hebat. Pemimpin yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, dan dikenal dengan kebaikannya. Semoga Allah munculkan di negeri ini pemimpin-pemimpin yang terbaik. Kita tunggu takdir Allah setelah kita pun berusaha. Ustadz, kami ikut milih setelah lihat fatwa para ulama, ketika ada maslahat, ya, ada maslahat untuk kaum muslimin, walaupun tidak ridho kita dengan sistemnya, tidak ridho kita dengan caranya, tapi karena memang tidak ada jalan kecuali dengan jalan itu, dan itu yang terjadi di belahan dunia negeri-negeri Islam, ya, di Qatar, di Turki, di Malaysia, di seluruh negeri Islam, keumuman dengan cara seperti ini. Sementara kita butuh pemimpin, maka yaitu yaitu untuk maslahat dan madarat, ya, karena suara kita manfaat, maka insya Allah, wallahu alam, saya lebih cenderung kepada pendapat para ulama seperti ya para ulama di Saudi Arabia dan para ulama juga bahkan para asatidah kita di Indonesia, walaupun terjadi khilaf yang sahih tidak mengapa, dan bahkan terkadang bisa wajib untuk menyumbangkan suara kita agar muncul di tengah-tengah kita pemimpin-pemimpin yang terbaik, yaitu dengan asumsi kita pun ya tadi mendapatkan pemimpin yang baik. Kita doakan semoga Allah SWT memberikan pemimpin yang terbaik insya Allah ya. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yaitu pembahasan yang indah. Di mana saja nemploknya indah. Al-adab. Subhanallah, ya. Nemploknya di rumah tangga, di keluarga, ketika keluarga itu subhanallah hidup di atas adab-adabnya. Ya. Nampak adab di sana, nampak akhlak di sana, maka akan muncul keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Ya. Ketika muncul di tengah masyarakat, ya, adab ini, maka insya Allah akan muncul masyarakat yang harmonis. Karena masing-masing menegakkan adab-adab, akhlak-akhlak yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Jadi adab itu di mana saja nemploknya indah. Ya. Sebaliknya adab itu di mana saja dicabut, maka yang terjadi apa? Ya, perseteruan, sikat sikut, ya, ketidaknyamanan, bahkan kita pun mungkin tidak suka dengan sosok ya seseorang ketika kita bermuamalah dengan dia, namun tidak nampak pada dirinya adab dan akhlak yang mulia. Allahu Akbar. Oleh ini kaum muslimin rahimakumullah, ya, agama kita subhanallah, agama yang membawa keselamatan, kenyamanan dan kedamaian, kalau disimpulkan bahwasanya agama kita adalah agama adab, agama akhlak. Bahkan akhlak dan adab bagian besar dalam yaitu agama yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sehingga kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih, kata Nabi, ad-dinu husnul khuluq. Agama itu dibangun di atas kebaikan akhlak. Allahu Akbar. Sekali lagi, apa Ibu? Agama berdiri tegak di atas apa? Kebaikan akhlak, kebaikan adab. Ya, sehingga kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan, ya, ad-dinu kulluhu khuluq. Ketahuilah bahasanya agama ini semuanya isinya akhlak, isinya adab. Ya. Maka kata beliau, faman zada alaihi fil khuluq, zada alaihi fid din. Maka barang siapa yang akhlaknya semakin, adabnya semakin tinggi, ya pertanda bahwasanya agamanya semakin kuat. Ya, dan itu kita dapat saksikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang kalau lihat masya Allah adabnya baik, akhlaknya mulia, masya Allah. Dan nanti kita akan terjemahkan mana adab dan akhlak ya. Taib. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ibu-ibu, subhanallah, beliau dipuji oleh Allah SWT dalam Al-Quran di atas apanya? Di atas akhlaknya. Tidak ada ayat di sana Allah menyanjung Rasul kecuali dari bab akhlak. Surat apa? Surat Nun, surat Al-Qalam ayat 4. Apa kata Allah? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau wahai Muhammad, ya, wa innaka, sungguh engkau wahai Muhammad la'ala khuluqin azim, sungguh berada di atas akhlak yang agung, akhlak yang mulia, adab yang tinggi, masya Allah. Dan itu diakui oleh semua kalangan. Betul? Betul tidak Ibu? Gelar Nabi apa? Orang-orang musyrik Quraisy dulu sebelum Nabi jadi Rasul, apa gelarnya? Al-Amin, Al-Amin, masya Allah. Ya. Ceritanya dulu ketika apa itu? Ketika mau menyimpan apa? Hajar Aswad. Mereka berselisih siapa yang kabilah itu berselisih. Siapa yang nanti akan meletakkan Hajar Aswad itu? Lalu mereka sudah, ya, besok saja keputusannya. Siapa yang pertama kali masuk Ka'bah, maka dialah yang berhak menyimpan apa? Batu Hajar Aswad di tempatnya. Akhirnya subhanallah mereka dapatkan pagi-pagi keesokan harinya yang pertama kali masuk ke Ka'bah siapa? Sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka teriak Al-Amin, Al-Amin. Ya, masya Allah dengan kegembiraannya. Kenapa? Satu pun tidak ada yang tidak ada yang merasa risih dengan bagaimana interaksi perangai Allahu Akbar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sehingga ketika Aisyah ditanya, ya, kaifa kana khuluqun Nabi? Bagaimana sih akhlak Nabi itu? Allahu Akbar. Gimana Pak? Apa jawaban Aisyah? Bagaimana sih akhlak Nabi ibu-ibu? Yang Nabi itu tentunya panutan kita, betul? Nabi itu adalah tauladan kita, suri tauladan kita. Apa jawabannya? Kana khuluquhul Quran. Allahu Akbar. Kata Aisyah, Nabi itu Quran berjalan. Akhlaknya, perangainya, pekertinya adalah Quran yang berjalan. Allahu Akbar.
Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah agama kita. Oleh karena itu, Nabi diutus untuk apa? Salah satu yaitu yang menjadi tujuan utama Nabi diutus apa? Apa kata Nabi? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Allahu akbar. Aku diutus, kata Nabi. Aku ini sesungguhnya diutus untuk apa? Untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Tuh, ya. Beliau dipuji di atas keluhuran akhlaknya dan beliau pun diutus untuk menyempurnakan akhlak. Berarti Allahu akbar. Ini bukan perkara yang ringan dalam kehidupan kita. Ya, bagaimana kita hidup harus beradab. Pak Bu, enak nggak kalau dibilang lu kurang adab lu? Mau nggak? Hah? Ya, kurang kurang adab kamu gitu kan? Ah, ini tidak enak. Ya, maka oleh karena itu ma'asyiral muslimin, apa yang akan kita kaji ini perkara yang besar dan perkara yang akan membawakan kebahagiaan ya dan keselamatan bagi kita di dunia dan di akhirat. Taib. Bapak Ibu yang dimaksud Allah Ta'ala, dari tadi saya menyebutkan dua kalimat, adab dan akhlak. Oke. Adab dan akhlak. Kira-kira ada perbedaannya tidak? Hah? Taib. Kalimat adab lebih luas daripada akhlak. Setiap akhlak adab, tapi tidak mesti setiap adab akhlak. Ya. Sekali lagi, setiap adab akhlak, namun tidak mesti secara khusus setiap akhlak itu adab. Tapi berarti mana yang lebih luas? Adab apa akhlak? Hah? Yang lebih luas tentunya adab. Ya. Kenapa? Karena adab itu mencakup seluruh perkara agama. Sekali lagi, adab itu mencakup seluruh perkara agama. Makanya adab yang tertinggi, adab yang paling tinggi adalah nanti akan kita dapatkan dalam kitab ini, adab kepada Allah dan Rasulnya. Ya, sekali lagi, adab yang tertinggi adalah adab kepada Allah dan Rasulnya. Dan nanti di bawahnya seluruh adab-adab yang diajarkan Nabi SAW. Taib, kalau masuk kamar mandi, babnya bab apa? Akhlak kamar mandi atau adab kamar mandi? Ah, ya. Bab nanti adab masuk kamar mandi. Ya kan? Adab tidur. Ya, bukan akhlak tidur ya. Tapi istilahnya adab tidur, adab berpakaian. Betul, Pak? Ya. Adab yaitu menjadi pegawai dan seterusnya. Dan itu juga bagian daripada akhlak. Namun akhlak lebih spesifik yaitu tentang perangai ya pekerti ya seorang hamba ya dalam kehidupannya sehari-hari. Itu yang dibahas. Jadi ya adab lebih luas. Ya adab lebih luas. Baik. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, subhanallah ya, yang dibawakan oleh muallif di sini yaitu kitab yang akan kita jadikan rujukan, Ensiklopedia Adab-adab Islam. Ya. Ensiklopedia Adab-adab Islam yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz bin Fatih Sayyid Nada hafizahullah. Ya, berarti kitab ini mencakup apa? Ya, mencakup ya keumuman adab-adab terkait ya agama kita yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang muslim, ya, dan juga mencakup akhlak. Ya, bagaimana interaksi kita dengan orang tua, bagaimana interaksi kita dengan anak dan seterusnya. Ya, ini yang dibawa oleh Al-Imam Syekh yaitu Abdul Aziz Fatih Sayyid Nada hafizahullah taala, dan ini akan menjadi rujukan kita. Namun ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebelum masuk ke dalam kitab ini, dan kitab ini subhanallah uniknya karena beliau menyebutkan tema apa judul kitabnya Ensiklopedia Adab Islam. Ya, ensiklopedia itu apa? Kamus ya, atau himpunan adab-adab dalam Islam. Dan beliau
menulis kitab ini yaitu urutannya seperti kamus. Jadi dari mulai alif, ba, ta dan seterusnya, sehingga nanti beliau akan menyebutkan ya tidak berurut. Ya, tidak berurut. Maksudnya tidak berurut dari adab bagaimana adab makan, adab bangun tidur, tidak. Namun yaitu sesuai dengan abjad. Contoh nanti akan kita dapatkan yaitu adab yang pertama alif, ya. Beliau akan sebutkan al-ijarah, adab menjadi pegawai. Ya, adab bagaimana menjadi yaitu seorang pegawai yang bekerja di satu tempat. Nah, itu di awal nanti akan kita dapatkan. Namun insyaallah wallahu alam, ya, mungkin kita akan urut sesuai dengan adab sehari-hari kita. Oleh karena itu pembahasannya nanti ya ke depan yang akan kita bahas dari kitab ini disesuaikan dengan kebutuhan sehari-hari. Contoh apa? Ya, contoh yaitu kita akan mulai nanti ada bagaimana seorang muslim diajarkan Nabi SAW untuk tidur dengan baik. Maka kita akan adabkan disebut apa? Adabun naum. Hurufnya huruf apa itu? Hurufnya huruf nun. Berarti di belakang. Oleh karena itu sangat baik ya kalau subhanallah ya kita punya kitabnya ya, dan insyaallah kitabnya sudah ada terjemahnya ya di pasaran, sehingga ketika kita hadir ke sini semuanya membawa ya kitab dan bisa yaitu mengikutinya, bahkan mungkin kalau bisa nanti ada yang baca ya supaya kita bisa mempelajari dengan sempurna kitab yang ditulis oleh beliau ini insyaallah. Baik kaum muslimin rahimakumullah. Tentunya subhanallah sebelum kita masuk ke dalam bab ini semua kita harus semangat. Ya, semangat untuk menghiasi diri dengan adab dan akhlak yang mulia. Subhanallah. Kenapa ibu-ibu? Ya, selain tadi kita katakan bahwasanya agama ini tegak di atas adab. Bahkan Nabi tadi diutus untuk menyempurnakan apa? Menyempurnakan akhlak dan adab. Ya, ternyata subhanallah keselamatan dan kebahagiaan dunia seorang hamba tidak mungkin akan didapatkan tanpa ketinggian adab dan akhlak. Betul? Ya. Bahkan kita pun nanti dikenang ya, dikenang dalam kehidupan kita disebabkan keluhuran akhlak kita. Betul apa tidak? Ya. Si fulan Masya Allah ya, dikenal seorang sebagai sosok orang yang murah senyum. Betul? Ya, orangnya ringan, memudahkan, ya, tidak pernah menyakiti saudaranya. Masya Allah. Makanya tadi adab dan akhlak ini, akhlak secara khusus, subhanallah, di mana saja nemploknya indah. Ya, di mana saja nemploknya indah. Dan kita harus berusaha mendidik diri kita, anak-anak kita, keluarga kita, agar menjunjung tinggi akhlak yang mulia. Ya, sehingga Nabi SAW banyak disebutkan dalam hadis-hadis Nabi SAW bagaimana keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala akan anugerahkan kepada seorang hamba ketika dia di atas akhlak dan adab yang mulia. Di antara yang datang dari Nabi SAW, kaum muslimin rahimakumullah, pertama, keutamaan adab dan akhlak yang datang dari Nabi SAW. Yang pertama, bahwa subhanallah standar keimanan seseorang tinggi dan sempurnanya tergantung kemuliaan akhlaknya. Kata Nabi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Allahu akbar. Ya, mukmin yang paling tinggi imannya siapa? Yang paling bagus akhlaknya. Berarti ketika seseorang ya kita dapatkan Masya Allah akhlaknya mulia, ya, pekertinya luhur, ya, senantiasa bermuamalah baik, berinteraksi baik dengan saudaranya, maka berarti subhanallah dia sedang di atas ketinggian iman ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, bahwa subhanallah ya ketinggian akhlak adalah tanda kesempurnaan iman seorang hamba. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa, yang paling tinggi iman seseorang
adalah ketika dia di atas ketinggian akhlak. Oleh karena itu subhanallah Pak. Ya. Akhlak ini anugerah apa bukan? Hah? Ibu-ibu, akhlak ini bagian daripada anugerah Allah bukan? Na'am. Akhlak ini bagian daripada anugerah Allah. Makanya Nabi mengatakan untuk dirinya, "Adabani Rabbi", sungguh Allah telah memberikan aku adab, mengajarkan aku akhlak, ya, fa ahsana ta'dibi. Dan Allah pun betul-betul memperbaiki akhlakku. Ya. Oleh karena itu ada doa dari Nabi SAW. Apa di antara doanya? Allahumma, ya, Allahumma kama ahsanta khuluqi khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau telah perbaiki, ya, kau ciptakan aku dalam bentuk yang bagus, maka yaitu anugerahkanlah juga kepadaku akhlak yang baik. Oleh karena itu, para ulama Rasulullah mengatakan ketika ditanya, ya Rasulullah, ini yang kedua, keutamaan yang kedua, setelah yaitu ketinggian iman, bahwa anugerah terbesar Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya apa? Akhlak. Apa kata Nabi ketika ditanya, "Ya Rasulullah, ma khairu ma utiyal abdu?" Wahai Rasul, ya, apa perkara yang paling besar, yang paling baik yang dianugerahkan oleh Allah kepada seorang hambanya? Qala husnul khuluq. Apa? Husnul khuluq. Subhanallah. Ya, kata Nabi, perkara yang paling baik yang dianugerahkan kepada seorang hamba, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kebaikan akhlak. Sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, man utiya hadahu minar rifq, barang siapa yang telah dianugerahkan kelembutan. Masya Allah, ya, ditakdirkan menjadi orang lembut, tidak temperamen, tidak pemarah, tidak bentar-bentar apa Bu? Nyemprot, ya, melotot, manyun, ya, tidak mudah marah. Siapa yang diberikan anugerah yaitu kelembutan oleh Allah, maka dia sungguh telah mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Ya, begitu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, di antara keutamaan akhlak atau adab, ya, ketika kita mendapatkan anugerah akhlak dan adab yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, ternyata subhanallah, adab dan akhlak ini nanti juga menjadi pemberat di timbangan di hari kiamat. Ya, subhanallah, perkara yang di antara yang sangat berat nanti di antara timbangan amal soleh kita dari kiamat, yaitu adab dan akhlak yang mulia. Kok bisa Ustadz? Iya. Ya, saya ingin tanya ibu-ibu, setiap malam tahajud apa tidak? Waduh Ustadz, apalagi musim hujan, enaknya narik selimut, ya. Ya, setiap hari kita berinfak tidak? Mungkin sebagian kita ada, tapi keumuman kita tidak mampu berinfak. Betul apa tidak? Iya. Setiap hari kita berpuasa apa tidak? Atau mungkin Senin Kemis, setiap Senin Kemis kita berpuasa. Tidak semuanya kita bisa melakukan itu. Betul apa tidak? Nah, ibadah-ibadah yang sifatnya ritual terbatas. Betul? Iya. Tapi kalau adab, Masya Allah, ketemu istri dapat pahala. Betul atau tidak? Iya. Ketemu anak dapat pahala. Ketemu teman dapat pahala. Ya, masuk kamar mandi dapat pahala tidak? Apa selonong boy? Lah, ya. Lihat kita mau minum nih, dapat pahala tidak? Nah, kita angkat pakai tangan kanan, lalu kita ucapkan pakai, kita itu adabnya kan? Subhanallah. Maka adab itu tidak terbatas ruang dan waktu. Makanya kenapa kata Nabi? Nabi mengatakan, ma min syai'in. Ini yang ketiga. Ya, agar kita termotivasi untuk meningkatkan akhlak kita, adab kita. Kata Nabi, ma min syai'in, tidak ada sesuatu yatudu'u fil mizanil abdi asqalu min husnil khuluq. Ya, tidak ada sesuatu yang paling berat nanti timbangannya di hadapan Allah di hari kiamat yang paling berat dari kebaikan akhlak. Masya Allah. Apalagi tentunya akhlak tertinggi, akhlak kepada siapa? Nanti kita nih, pembahasan yang paling pertama yang akan kita bahas, bagaimana adab dan akhlak kita kepada siapa? Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Pak Bu, dan ini yang paling utama, paling tinggi. Kalau ini beres, maka seluruhnya yang di bawahnya beres. Ya, maka oleh karena itu adab dan akhlak ini
perkara yang paling berat nanti timbangan di hari kiamat. Bahkan kata Nabi SAW, wa inna rajula, sesungguhnya seseorang, la yudriku bihusni khuluqihi, dengan ketinggian akhlaknya, ya, dia bisa mengejar daradatas saimi wal qaim. Derajat orang yang banyak puasa dan sholat malam. Masya Allah. Bapak Ibu, ya, si fulan dikenal Masya Allah dengan sholat malamnya yang luar biasa. Puasanya yang rajin, ya. Tapi akhlaknya kurang, adabnya kurang. Sementara si fulan, ya, sholat malamnya kadang-kadang. Puasanya pun ya mungkin ketemu Ramadan, tetapi dikenal dengan akhlak yang mulia. Perangainya begitu indah, Masya Allah. Orang pun nyaman dengan dia. Ya, interaksi dengannya sangat nyaman. Maka kata Nabi SAW, orang yang sedikit sholat malam dan puasanya ini, ya akan melejit melebihi, yaitu yang tadi banyak sholat puasa dan sholat malam di atas ketinggian akhlaknya. Masya Allah. Maka ini sesuatu yang patut kita kejar kalau begitu, adab dan akhlak. Kemudian nanti di hari kiamat, ya, kira-kira kalau nanti dari kiamat kita pengen bertetangga sama siapa? Hah? Ibu-ibu pengen siapa, Bu? Pengen bertetangga apa pengen jadi istrinya Rasulullah? Ya, boleh nggak ibu-ibu bercita-cita, Ustadz? Boleh nggak saya bercita-cita? Saya ingin jadi istri Rasul di akhirat. Boleh nggak, Bu? Hah? Boleh ya? Tapi jangan bilang depan suami, kasihan suaminya. Gue sama siapa katanya. Nah, ya sudah, minimal kita nanti bisa bersanding. Bisa bertetangga dengan Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Ya, inna min ahabbikum ilayya, Allahu Akbar. Lihat dalam sahih, ya, Tirmidzi. Rasul mengatakan, sesungguhnya di antara yang paling aku cintai dari kalian, ya, sosok yang paling aku cintai, wa akrabakum minni majlisan, dan paling dekat nanti majlisnya dengan aku dari kiamat, yaumal kiamat. Lihat Pak Bu, paling dicintai dan paling dekat majlisnya dengan Nabi di hari kiamat. Siapa mereka? Kata Nabi, ahasinukum akhlaqa. Yang paling baik akhlaknya. Subhanallah. Ya, yang paling baik adabnya, pekertinya, budinya. Ya, itu yang paling dekat majlisnya, duduknya, rumahnya, tempat tinggalnya dengan Nabi SAW di hari kiamat. Bahkan paling dicintai oleh Nabi SAW. Dan sebaliknya, yang paling dibenci Nabi dan paling jauh nanti majlisnya dari kiamat, siapa mereka? Kata Nabi, as-sarsarun, al-mutasyaddiqun, al-mutafayhikun. Orang-orang yang sombong, orang yang angkuh, dan orang yang suka memberatkan orang lain, dan dia pun banyak bicara yang tidak manfaat. Ya, intinya apa ini? Intinya adalah ketika dia berada di atas yang akhlak yang buruk. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Terakhir, ya, di antara keutamaan adab dan keutamaan akhlak, Nabi SAW pernah ditanya, ya, yaitu kata Nabi SAW, ya Rasulullah, ma aksaru ma yudkhilun nasal jannah. Wahai Rasul, perkara apa yang bisa dapat banyak memasukkan seorang hamba ke dalam surga? Apa sih yang bisa memudahkan seseorang masuk ke dalam surga? Qala taqwallah wa husnul khuluq. Yaitu takwanya seorang hamba kepada Allah dan kebaikan akhlaknya. Takwa dan kebaikan akhlak, itulah yang paling banyak memasukkan seorang hamba ke dalam apa? Ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Tentunya ya, setiap kita cita-cita terakhirnya apa? Ya, aku wajib masuk surga. Ya. Nah, maka tidak ada jalan kata Nabi untuk paling mudah dan banyak masuk surga kecuali meluruskan hubungan kita dengan Allah, yaitu taqwallahi azza wajal wa husnul khuluq, dan memperbaiki akhlak kita. Subhanallah. Ya, itulah pamungkasnya. Ya, pamungkasnya bahwa yang paling banyak memasukkan ke dalam surga yaitu akhlak yang mulia. Kaum muslimin rahimakumullah, Allahu Akbar. Ya, berarti kita memiliki kepentingan yang besar, ya, untuk agar mendidik diri kita, membina diri kita, begitu juga mengajak orang-orang di sekitar kita
untuk menjunjung tinggi akhlak yang mulia. Taib. Kaum muslimin rahimakumullah. Tadi ada adab, ada akhlak. Mana yang lebih umum tadi? Nah, adab. Ya, karena adab mencakup seluruh perkara agama. Ya, adab sholat, adab wudu, ya. Makanya di sini tidak ada wudu, semuanya di sini. Sholat, wudu, tahajud, masuk kamar mandi, ya, bangun tidur, mau tidur, semuanya ada adabnya tercantum dalam kitab ini, sempurna, ya. Walaupun tentunya tidak ada yang paling sempurna kecuali Kitabullah Azza wa Jal. Kitab ini 2 jilid ya. Kitab ini diterjemahkan menjadi dua jilid. Kemudian tadi yang kedua akhlak. Akhlak lebih khusus. Karena akhlak yaitu lebih spesifikasinya terhadap kepada perangai, ya, karakter, ya, sehingga subhanallah seorang hamba betul-betul berada di atas ketinggian pekertinya sesuai dengan tauladannya siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau begitu akhlak itu apa? Ya, apa itu akhlak, ibu-ibu? Kalau adab sudah jelas tadi, ya. Bahkan adab kepada Allah tertinggi nanti kita akan bahas. Adab kepada Rasul, bahkan adab kepada para sahabat, bahkan sampai adab kepada hewan, bahkan adab kepada non-muslim. Apakah setiap non-muslim kita bombardir? Kita bunuh? Lah. Bahkan subhanallah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengancam orang-orang yang mengganggu non-muslim yang tidak mengganggu kita. Betul apa tidak? Ya. Kata Nabi, man ada dimmiyan, siapa yang menyakiti, mengganggu kafir dimmi yang hidup bertetangga dengan kita, maka aku telah mengumandangkan perang dengannya dan dia tidak akan mencium bau surga. Kita yang diancam justru. Ada adab-adabnya. Taib. Kemudian ilaihirakumullah, yaitu akhlak. Apa makna akhlak? Ya, sebelum kita masuk lebih jauh kepada pembahasan kita, lebih dahulu kita terjemahkan makna akhlak. Apa itu akhlak? Taib. Maka para ulama, ya, mencoba mengurai supaya nanti kita pahami sehingga menjadi perangai secara umum. Apa yang dimaksud dengan akhlak? Ya. Al-Imam Ibnu Mubarak radhiyallahu rahimahullah, beliau menerjemahkan akhlak dengan 3 kalimat. Ya, sekali lagi, beliau menerjemahkan akhlak dengan apa? 3 kalimat. Bila 3 kalimat ini sempurna adanya di antum, di kita, berarti kita sudah berada di ketinggian akhlak. Ya. Apa itu? Kata beliau, akhlak itu 1, badlun nada. Apa itu Ustaz badlun nada? Ya, yaitu murah kebaikan. Badlun nada. Yang kedua, akhlak itu kaful ada. Menahan diri dari melakukan keburukan. 1, apa tadi? Badlun nada. Bahasanya ba'dal lam badlun nada. Ya, alif lam nun dan dal. Ya. Yaitu murah kebaikan. Yang kedua apa? Kaful ada. Akhlak artinya yaitu berusaha untuk menahan diri dari melakukan keburukan. Tidak melakukan keburukan. Yang ketiga, akhlak diterjemahkan oleh beliau wa talaqatul wajhi, subhanallah, nampak dari talaqatul wajhi, keceriaan wajah. Senyum, ya, murah senyum, wajah yang ceria. Ya, ternyata itu juga bagian daripada akhlak. Baik. Yang pertama, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Allahu akbar. Ya. Makna akhlak yang pertama yaitu badlun nada, murah kebaikan. Subhanallah. Ya, seorang muslim yang memiliki perangai yang luhur, pekerti yang baik, ya, senantiasa berusaha bagaimana bisa menebarkan kebaikan kepada saudaranya. Dengan prinsip Nabi apa? Yassiru wala tu'as. Mudahkan jangan dipersulit.
Jadi orang yang berakhlak mulia itu ibu-ibu jangan dipinta. Bahkan terkadang dia suka nawarin, apa yang bisa ana bantu? Ya, kira-kira akhi antum butuh apa? Apa yang bisa kita bantu? Ana bantu apa? Ada kebutuhan apa? Selama ana bisa, aku bisa lakukan, maka aku akan lakukan. Itulah subhanallah, yaitu perangai seorang muslim yang berada di atas akhlak yang mulia. Tidak mempersulit. Ya, apalagi subhanallah sampai mengambil haknya, mendoliminya. La, badlun nada, dia murah kebaikan. Yassiru wala tu'asir. Mudahkan, jangan dipersulit. Sekarang kan dibalik nih. Selama bisa Hah? Selama bisa dipersulit, kenapa dimudahkan lah? Ya, harusnya dibalik. Selama bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Makanya kata Nabi, man yassara musliman. Siapa yang memudahkan urusan seorang muslim, yassarallahu lahu amrahu yaumal qiyamah, maka Allah akan mudahkan urusannya di hari kiamat. Makanya Pak, di benak kita nih, ya, ibu-ibu, simpan di benak kita, ya, yaitu bagaimana kita bisa senantiasa memudahkan urusan seorang muslim, saudara kita, dari mulai suami kita, istri kita, anak-anak kita, tetangga kita. Ayo, selama kita masih mudahkan, kenapa tidak kita persulit? Ya, ini luar biasa. Minta tanda tangannya diputer-puter. Ya. Kalau enggak ada apa? Salam tempel ya. Kalau tidak ada pelicin, waduh, enggak licin-licin. Lah, ya. Seorang muslim yassiru wala tu'asiru kata Nabi. Mudahkan, jangan basyiru. Berikan kabar gembira, jangan ditakut-takuti. Dan ini sudah mulai tidak nampak atau sudah mulai subhanallah kurang nampak di tengah kaum muslimin. Kalau bisa dipersulit, ya. Atau bahkan subhanallah satu sama lain saling sikat-sikut. Masing-masing memiliki kepentingan pribadinya. Ketika koalisi pun koalisi karena apa itu? Oh itu ya. Nah, bukan karena Allah. Karena ada kepentingan dunia. Maka subhanallah, jadikanlah mindset kita bagaimana aku ya bisa memudahkan saudaraku. Dengan apanya Ustaz? Bisa dengan hartanya, ya, mungkin tenaganya, mungkin juga pikirannya, ya, mungkin dengan ilmunya. Ayo, apapun yang kita bisa, subhanallah. Itulah itulah yang pertama. Perangai seorang muslim yaitu senantiasa memudahkan saudaranya. Yang kedua, kaful ada. Apa kaful ada tadi? Ya, berusaha menjauhkan diri dari perkara-perkara yang bisa menyakiti saudaranya. Kaful ada. Ya. Anti dalam kehidupan dia, anti melakukan sesuatu yang membuat saudaranya tersakiti. Membuat saudaranya itu terbebani, membuat saudaranya sakit dan ya mendapatkan kesulitan lah. Dia jaga tangannya, jangan sampai memukul. Dia jaga kakinya, jangan sampai yaitu mendolimi. Dia jaga matanya, bagaimana dia memandang saudaranya dengan cara yang indah. Bahkan dia jaga hatinya, jauh dari apa? Jauh dari dengki, jauh dari hasad, ya, jauh dari yaitu penyakit-penyakit hati dan lain sebagainya, balas dendam dan seterusnya. Lah, makanya kata Nabi SAW, al-muslimu, muslim yang baik itu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, yang bisa menyelamatkan saudaranya dari lisan dan tangannya. Subhanallah. Ya. Makanya kata Nabi, la tahasadu, jangan saling hasad, ya kan? Wala tadabaru, jangan saling tadabur, saling memberikan punggung. Ketemu ya, bukan wajah yang yang ditampakkan, ternyata punggungnya. Tadabaru. Wala tanajasu, jangan saling berbuat curang. Wala tajassasu, jangan saling cari kesalahan saudaranya. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah hamba Allah yang bersaudara. Maka subhanallah, oleh karena itu Pak Bu, luar biasa ya. Seorang muslim yang berakhlak mulia, hatinya pun bersih dari saudaranya. Subhanallah, ada seorang sahabat ya, ketika Nabi berkumpul dengan para sahabat yang lain, kata Nabi, kalau engkau ingin melihat ahlul jannah, siapa penduduk surga, lihat saja si fulan, kata Nabi. Ya, ditunjuk oleh Nabi seorang sahabat. Kalau kalian ingin melihat siapa
di antara penduduk surga, lihat saja si fulan. Maka para sahabat lihat, loh kok yang ditunjuk bukan Abu Bakar Siddiq, bukan Umar, bukan sahabat-sahabat besar, sahabat biasa. Akhirnya Ibnu Umar penasaran, dikuntit. Ya, apa sih yang dia lakukan? Ya, sampai Nabi apa? Sampai Nabi mengatakan, bila kalian ingin melihat siapa penduduk surga, lihat saja si fulan. Akhirnya Ibnu Umar menguntit, dia datang ke rumahnya, bahkan itu minta izin untuk bisa nginap di rumahnya, ingin mengetahui bagaimana amalannya. Oh, sampai Nabi janjikan dia menjadi penduduk surga. Akhirnya subhanallah, semalaman kok dia biasa-biasa saja. Ya, tidak ada ibadah yang istimewa yang dia lakukan sama dengan yang lain. Lalu akhirnya dia bertanya, "Hei fulan, aku mendengar Nabi SAW mengatakan, ya kalau engkau ingin melihat siapa penduduk surga, lihat saja si fulan. Aku ngelihat engkau biasa-biasa saja, tidak ada amalan yang istimewa. Apa yang kau lakukan?" Subhanallah. Ya, sahabat mengatakan, "Semua tidak ada amalan yang istimewa yang aku lakukan kecuali," kata beliau, "ya tidaklah aku berbaring di atas ranjangku ketika aku ingin memejamkan mataku, yaitu tidur, kecuali aku bebaskan hatiku dari siapapun kepada saudara-saudaraku, dari kedengkian, kebencian. Dia bebaskan hatinya, dia bersihkan hatinya dari kebencian, dari kedengkian, dari dendam. Bahkan yang melakukan kedoliman pun dia maafkan. Ternyata dia tidur dalam keadaan hati yang bersih. Subhanallah, ya. Dan itu pun enak tidurnya, Ibu ya. Kalau kita tidur lagi dengki, kira-kira gimana? Dengki, ada apa? Ada dendam, ya ada kebencian. Tidurnya pun mungkin tidak nyaman. Betul apa tidak? Tidurnya pun tidak nyaman. Tapi kalau kita bebaskan saudara kita, ya ketika kita tidur, ya mau tidur, kita muhasabah, ada orang yang menyakiti kita maafkan, atau orang yang kita dengki, orang yang kita ingin dendam kepadanya kita bebaskan. Masya Allah, ternyata itulah yang membuat dia, kata Nabi, dia adalah sebagai penduduk surga Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin, itu yang ketiga, bersih, ya, membersihkan diri dari perbuatan-perbuatan yang menyakiti saudaranya. Itu yang ketiga. Yang ketiga. Apa yang ketiga? Hah? Subhanallah. Luar biasa, ya. Ternyata akhlak ada di mana? Ada di wajah antum. Kira-kira kalau kita lihat istri senyum, senang nggak? Oh, masya Allah, ya. Lihat suami ceria wajahnya, lihat anak, ya, ketemu teman, masya Allah. Selain ucapan salam dengan wajah yang ceria, kira-kira bagaimana? Oh, luar biasa. Ternyata itu bagian daripada akhlak yang mulia. Ya, akhlak yang mulia bisa nampak di wajah seorang muslim. Makanya Nabi mengatakan, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan kalian anggap remeh kebaikan walaupun sedikit. Walau antal ko akhaka biwajhin talik. Walaupun sekedar bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang ceria. Masya Allah. Jadi walaupun lagi sikat gigi, sakit gigi, senyum aja tuh ya. Naam. Karena ternyata akhlak ada nampak di wajah seseorang. Makanya para sahabat menyipati Nabi SAW. Kata mereka, subhanallah, aku tidak pernah bertemu dengan Nabi kecuali nampak di wajah Nabi apa? Keceriaan. Wajah yang tolaqatul wajih. Wajah yang ceria, senyum, ya. Masya Allah. Coba kalau kita ketemu sudah mah, ya. Wajahnya sudah mah tidak ngucapin salam, wajahnya serem lagi. Kira-kira gimana? Tidak ada senyum, tidak ada keceriaan, marah, ya, mudah-mudah sebentar-bentar temperamen. Lala, tentunya kita tidak akan nyaman ya interaksi dengan orang-orang seperti mereka. Maka subhanallah, itulah manifestasi makna dari akhlak yang mulia. Coba diulang lagi. Pertama apa? Ya, badlun nada, yaitu murah kebaikan. Ya, walaupun ini perlu mujahadah. Ya, perlu kesungguhan. Karena hukum asal manusia apa? Mementingkan diri sendiri. Hukum asal manusia apa? Bakhil. Ya, punya kepentingan ketika interaksi dengan orang lain. Maka ini butuh kesungguhan, butuh mujahadah. Yassiru wala tu'assiru. Mudahkan, jangan
sulit. Bahkan kata Nabi, siapa yang terus memudahkan saudaranya di dunia, maka Allah akan mudahkan nanti urusannya di akhirat. Yang kedua apa tadi? Kaful ada. Allahu Akbar. Hendaknya ini juga jadi prinsip kita, ya. Jangan sampai ada perbuatan kita, perkataan kita, bahkan hati kita yang trouble sampai menyakiti saudara kita. Jagalah semua, bahkan lisan. Terkadang yang tidak terjaga apa? Yang kurang terjaga apa? Lisan. Ya, mencaci, memaki, ya. Lalu terkadang yang paling enak apa? Makan dagingnya. Apa itu? Ghibah, ya, menggunjingnya, ya, dan seterusnya, berdusta, la ilaha illallah. Apalagi hari ini, lidah tidak terjaga. Maka ma'asyiral muslimin, sekali lagi bersihkan yaitu lisan kita dari perbuatan kita dari menyakiti saudara kita. Yassiru, mudahkan, jangan dipersulit. Yang terakhir apa? Subhanallah, akhlak nampak di wajah seorang hamba, ya. Akhlak nampak di wajah seorang hamba, senyum, ya, ceria, luar biasa. Ya, siapapun, ya, ketika kita dapatkan wajahnya ceria, tersenyum, ya, bergembira, masya Allah, maka kita akan nyaman berinteraksi dengan mereka. Baik kaum muslimin rahimakumullah. Satu lagi, Al-Imam, ya, Al-Qairwani rahimahullah, ya, beliau menyebutkan nih, semuanya ini akhlak dan adab, atau khususnya terkait dengan akhlak. Kalau kita baca seluruh hadis akhlak, sekali lagi, kalau kita baca seluruh hadis akhlak, maka kata beliau, seluruh perkara yang diajarkan Nabi dari bimbingan akhlak Rasulullah SAW, itu kalau disimpulkan terkumpul pada 4 hadis. Sekali lagi, ya, Nabi SAW mengatakan, para ulama mengatakan, yaitu hadis-hadis yang mengajarkan tentang akhlak, ya, bila dikumpulkan maka terfokus pada 4 hadis. Jadi kalau kita belajar akhlak nih, ya, belajar adab atau akhlak secara khusus dari Al-Quran ataupun juga khususnya hadis-hadis Nabi SAW, maka hadis-hadis akhlak terkumpul pada 4 hadis. Ya, seluruh perkara akhlak terkumpul pada berapa? Pada 4 hadis. Dan hadisnya semuanya dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim. Berarti kalau kita sudah memegang 4 hadis ini, ya, maka kita sudah berada di ketinggian akhlak yang mulia. Taib. Hadis apa aja Ustaz? Ya, dari 4 hadis yang disebutkan oleh para ulama tentang hadis-hadis akhlak. Maka, ya, hadis yang pertama, hadis Abu Hurairah dalam Sahih Bukhari dan Muslim, yaitu sabda Nabi SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir", siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan au liyasmut. 1. Masya Allah. Ini, ya, password akhlak yang pertama, ya, yang akan menjadikan seseorang di atas ketinggian peketik dan akhlaknya. Apa kata Nabi? Hadis apa? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut, bicara yang baik atau diam. 1, Pak. Ibu-ibu, subhanallah. Ini bimbingan Nabi SAW yang kata ulama, kesimpulan hadis akhlak ada dalam 4 hadis ini yang pertama. Yaitu seseorang yang berakhlak mulia adalah orang yang bisa memanage lisannya. Bisa, Pak? Ya. Kira-kira terpeleset lidah atau terpeleset kaki yang paling sulit? Hah? Terpeleset kaki tinggal kemana? Tinggal ke tukang pijit, selesai. Betul ya? Terpeleset kaki, tangan, ya diurut insya Allah beres. Tapi kalau terpeleset lidah, waduh, ya, suami istri bisa berpisah. Ya. Satu tetangga dengan tetangga bisa ribut. Bahkan negara dengan negara bisa perang. Gara-gara terpeleset lidah.
Oleh karena itu manajemen lisan Nabi SAW, subhanallah, kata Nabi, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, bicaralah yang baik atau diam. Subhanallah. Sekali lagi, bicaralah yang baik atau diam. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, berarti ini bagian daripada keimanan. Ya, keimanan yang kuat kepada Allah dan takutnya kita dan harapnya kita dengan negeri akhirat. Maka salah satunya bukti kekuatan iman kepada Allah dan cinta dan takutnya dengan hari akhirat, bicara yang baik atau diam. Inilah manajemen lisan. Berarti Ibu, ya, sebagaimana kata Imam Syafi'i, fakir qabla an tatakallam. Mikir dulu sebelum bicara. Ya. Jadi kalau mau bicara mikir dulu nih, baik atau tidak. Karena bicara itu ada 3. Ada perkataan yang baik dan manfaat. Ada perkataan yang bahaya. Ada perkataan baik tidak, bahaya tidak. Berarti apa? Kurang manfaat. Ya. Maka subhanallah, tidaklah keluar dari lisan kita kecuali yang manfaat. Karena apalagi urusan lisan, ya urusan yang sulit untuk ditahan. Ya, kita terkadang ya tadi lisan kita tidak ditahan, semua keluar dari lidah kita. Padahal subhanallah, ya Allah SWT mengabarkan tidak ada satu lafaz yang keluar dari lisan kita kecuali akan dicatat oleh siapa? Raqib dan atid, kecuali akan dicatat oleh malaikat. Subhanallah, kata Ibnu Abbas, kalian mengatakan aku makan, aku minum, aku datang, aku pergi, dicatat. Ya, tidak ada yang tidak dicatat. Ma yalfidhu min qaulin, kata Allah, tidak ada satu lafaz yang keluar dari lidah kita illa ladaihi raqibun atid, kecuali ada raqibun atid, malaikat yang mencatatnya. Ya. Oleh karena itu subhanallah, kalau ini dijunjung tinggi kepada siapapun kita berbicara, namun kita jaga tidak ada yang keluar dari lisan kita kecuali manfaat, insya Allah kita selamat di atas akhlak yang mulia. Ya, tapi jangan disalahpahami juga ya. Ketika berduaan sama suami diem aja. Ya. Nah, ketika kita berduaan sama teman diem aja. Kenapa diem aja? Itu tadi kata Nabi, ya Ustadz bilang kata Nabi, bicara yang baik atau diem. Aduh, nggak ada yang baik nih. Lah ya. Gitu. Basa-basi pun kadang jadi baso ya. Nah, boleh. Ya, kita lagi sama suami berdua, lagi sama teman berdua, ya sudah basa-basi. Ya, karena apa namanya? Substansinya bagaimana ucapan kita manfaat. Walaupun mungkin isinya kualitasnya tidak terlalu banyak. Ya, cuma hanya basa-basi. Namun bila dengan itu bisa menyenangkan orang lain, maka itu juga disebut manfaat. Maka di sini hadis akhlak yang pertama, bicara yang baik atau dia manajemen lisan kita. Subhanallah. Karena kata Umar bin Khattab, siapa yang banyak bicaranya akan banyak salahnya. Dan siapa yang banyak salahnya akan banyak dosanya. Dan siapa yang banyak dosanya, maka neraka lebih utama baginya. Ya, Masya Allah. Ternyata di wajah kita, di kepala kita ada satu anggota badan yang kalau kita jaga kita dapat surga, dan kalau kita tidak jaga yaitu bisa menjadi sebab neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hadis akhlak, ya, yaitu seorang sahabat datang, masih dari jalan Abu Hurairah dalam Sahih Bukhari. Seorang sahabat datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, nasihati aku." "Wahai Rasul, ya wasiatkan aku, nasihati aku." Maka apa jawaban Nabi? Kata Nabi, "La taghdab." Apa? Apa artinya? Jangan mudah marah. Ojo temperamen. Ya. Lalu dia bilang lagi, "Wahai Rasulullah, tambah lagi wasiatnya." Ya, ternyata Nabi menyebutkan kalimat yang sama, la taghdab. Tambah lagi Rasulullah, "Ausini." Qala la taghdab. Faraddada miraran, dan begitu Nabi ulang-ulang. La taghdab, la taghdab, la taghdab. Ya. Kira-kira di sini ada nggak yang tidak punya sifat marah? Tidak ada. Ya, marah ini merusakan tabiat
Nah, manusia, siapa yang di antara kita yang tidak punya sifat marah? Ya tidak ada. Tapi subhanallah, yang dimaksud dalam hadis ini adalah orang yang bisa mengekang amarahnya. Ya, bisa menahan amarahnya. Tidak mudah marah. Tidak dia luapkan. Tidak temperamen. Makanya kata Nabi, ya, man katama ghaidan, siapa yang bisa menahan amarahnya, wa huwa qadirun an yunfidahu, sementara dia mampu untuk meluapkannya, Masya Allah ya. Karena kalau sudah marah, apa yang terjadi? Mata gimana mata? Hah? Kalau sudah marah gimana ibu? Mata gimana? Ya salah, matanya melotot. Tangan gimana? Tangan sikat sini, sikut sana, ya. Kaki nendang sini, nendang sana. Lisan pun tidak dijaga. Makanya ada orang Arab bilang al-ghadabu akhul junun. Marah itu saudara sepupunya gila. Ya, karena orang kalau sudah marah sudah lepas sudah. Ya, maka subhanallah, kata Nabi, siapa yang bisa mengekang amarahnya sementara dia mampu untuk meluapkannya, maka Allah akan, ya, nanti di hari kiamat memberikan nikmat kepadanya, memilih bidadari mana yang dia inginkan. Ya, apakah dia akan diberikan memilih bidadari yang diinginkan olehnya di hari kiamat. Subhanallah. Karena memang, ya, subhanallah, perangai mudah marah, mudah temperamen, bentar-bentar nyemprot, bentar-bentar melotot, ya. Gitu ya. Maka ini siapapun akan tidak nyaman. Coba ibu-ibu. Kalau punya suami pemarah, kira-kira gimana? Waduh. Punya istri bentak-bentar, bentak. Bentar-bentar, yaitu dia, ya, menghardik. Lah, punya anak, ya, punya penguasa, bentar-bentar marah misalkan. Tidak elok ya, tidak indah. Maka subhanallah, oleh karena itu Nabi SAW mengatakan, la taghdab, jangan mudah marah. Jangan temperamen, jangan mudah meluapkan amarah. Maka ma'asyiral muslimin, ini adalah hadis yang kedua. Tentang bagaimana, ya, perangai akhlak yang mulia. Oleh karena itu Nabi diingatkan oleh Allah, wa in kunta faddan ghalidal qalb, kalau engkau itu keras dan hatimu pun, yaitu, ya, perangaimu keras dan hatimu keras, niscaya orang-orang akan berlari dari sekitarmu. Oleh karena itu ikhwan, ya, ini adalah hadis yang kedua tentang, yaitu inti daripada akhlak yang mulia. Kemudian yang keempat, yang ketiga, subhanallah. Dan ini juga hadis yang gagah. Subhanallah, bila satu hadis ini diamalkan, satu saja beres. Maka kita akan berada di atas ketinggian akhlak. Apa itu? Dalam Sahih Bukhari, ya, masih dari jalan Abu Hamzah Anas bin Malik. Dari Anas bin Malik, kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum. Tidak beranggap beriman salah seorang di antara kalian. Tidak dianggap beriman salah seorang di antara kalian hatta yuhibba li akhihi, sampai dia mencintai saudaranya ma yuhibbu li nafsi, seperti mencintai dirinya sendiri. Subhanallah. Para ummahat, para ibu-ibu dan ikhwan sekalian, subhanallah. Kata ulama, dari keempat nanti hadis yang disebutkan, sebetulnya satu hadis ini sudah mewakili untuk agar kita berada di atas perangai yang mulia. Apa itu? Kata Nabi, la yu'minu ahadukum, tidak dianggap beriman salah seorang di antara kalian sampai mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Subhanallah. Kira-kira gimana tuh? Ada seorang ulama, ya, disebutkan oleh Ibnu Rajab dalam kitabnya Jami'ul Ulum, ya. Ada seorang ulama akhlaknya begitu luhur. Lalu ditanya, ya, dari mana kau belajar akhlak? Kok bisa pekertimu sangat tinggi, akhlakmu sangat luhur? Dia katakan, aku belajar akhlak dari diriku sendiri. Loh, kok bisa? Ya, ta'allamtul akhlak min nafsi. Aku belajar akhlak dari diriku sendiri. Loh, kok bisa? Naam. Lalu dia menyebutkan hadis ini. Ya, menyebutkan hadis ini. Tidak beriman seseorang di antara kalian sampai mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Prakteknya gimana? Kira-kira prakteknya gimana? Prakteknya, kata ulama, ketika antum ingin melakukan sesuatu,
baik itu ucapan maupun perbuatan kepada orang lain, tanyakan dulu. Apakah perbuatan dan ucapan itu bila dilakukan kepada kita, kita nikmat atau tidak? Kita senang atau tidak? Kita suka atau tidak? Ya. Kalau kita tidak suka, maka jangan juga dilakukan kepada orang lain. Ya. Dan kalau kita suka, masuk senang. Kalau hal itu diperlakukan kepada kita, maka perlakukan juga kepada orang lain. Contoh punten ibu-ibu. Ibu-ibu kalau diucapkan salam senang, setelah itu ngasih hadiah lagi misalkan. Ya, ngasih hadiah lagi kira-kira. Senang apa tidak? Oh, senang. Maka lakukan itu kepada orang lain. Ya, ketika kita bertemu, assalamualaikum. Wajah kita ceria. Ya, tangan bertemu tangan, berjabatan. Masya Allah. Ya, maka kita lakukan kepada orang lain sesuatu yang bila orang lain lakukan kepada kita, kita senang dan bahagia. Sebaliknya, punten, ya ikhwan. Kalau antum misalkan diguncingkan oleh orang lain, senang apa tidak? Semuanya tentunya tidak akan. Antum ditipu, antum dibully, antum dicaci, ya pasti antum berontak. Ya tidak ingin kita diperlakukan dengan perlakuan yang buruk. Maka begitulah demikian adanya. Sebagaimana kita tidak ingin diperlakukan buruk oleh orang lain, maka jangan juga melakukan orang lain ya keburukan kepada orang lain. Ibu-ibu, ada seorang ikhwani, ada seorang sahabat datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, izinkan aku berzina." Waduh. Aku masuk Islam, cuma syaratnya satu, izinkan aku zina. Waduh, kira-kira gimana, Pak? Ya, kalau ada tetangga antum mau tobat tapi izinkan aku berzina. Kira-kira gimana? Subhanallah. Sahabat yang lain langsung naik pitam marah. Kamu ini macam-macam saja. Tidak ada masa minta izin berzina kepada Nabi. Subhanallah, Nabi dengan kecerdasannya. Akhirnya, mana si fulan tadi yang minta izin supaya dihalalkan berzina? Sini. Aku ya Rasulullah, sini, kata Nabi. Ya, dia datang ingin masuk Islam. Ya, tapi dengan syarat aku masih bisa boleh zina. Karena dia dengar bahwa zina haram. Ya, maka ditanya oleh Nabi SAW. Subhanallah. Kata Nabi apa? Atardau hadha li ummika? Olala. Ya, apakah kau ridho zina ini terjadi pada ibumu? Ibumu dizinahi oleh orang lain? Ya, li zaujatika untuk istrimu? Li ukhtika untuk saudari perempuanmu? Apakah kau ridho? Bila perilaku itu dilakukan kepada wanita-wanita di sekitarmu, ya, maka la ya Rasulullah, tidak wahai Rasulullah. Kadzalika, kata begitulah, ya, mereka juga tidak ridha kalau perbuatan itu diperlakukan kepada wanita-wanita di sekitar mereka. Subhanallah, kata laki-laki ini sahabat, ya Rasulullah, subhanallah. Tadi aku datang ke sini, ya, sesuatu yang paling aku cintai zina. Tapi setelah bertemu denganmu, mendapatkan penjelasan tadi, perkara yang paling aku benci adalah zina. Subhanallah. Tadi sama. Hadisnya apa? Cintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Maka oleh karena itu ibu-ibu, ikhwan, subhanallah, bila hadis ini tegak ya di tengah kita, maka kita akan tegak, yaitu akhlak yang mulia. Perlakukan saudara kita seperti diri kita ingin diperlakukan oleh mereka, ya, yaitu di atas kebaikan dan tidak memperlakukan di atas keburukan. Terakhir, hadis yang terakhir. Hadis tentang kumpulan hadis akhlak, semua hadis tersimpulkan dalam 4 hadis ini, yaitu hadis di mana dalam Sunan At-Tirmidzi dari jalan Abu Hurairah, Rasul mengatakan min husnil islamil mar'i, di antara kebaikan Islam seseorang, tarkuhu ma la ya'ni, yaitu dia meninggalkan yang tidak manfaat baginya. Sekali lagi, min husnil islamil mar'i, di antara kebaikan Islam seseorang, tarkuhu ma la ya'ni, dia meninggalkan sesuatu yang tidak manfaat baginya. Tuh Pak Bu. Ya. Ini juga hendaknya subhanallah menjadi perangai kita. Ya. Kita menjauhkan diri dari apapun perbuatan yang tidak manfaat. Baik di dunia tidak membawa pahala,
tidak berkualitas, ya. Dan di akhirat pun tidak membawa, ya, menjadikan sebab amal kita berat di sisi Allah. Ya, dalam urusan waktu, dalam urusan pekerjaan, dalam urusan muamalah, Masya Allah, hari ini betapa banyak perkara-perkara yang kurang manfaat. Contoh, Masya Allah, sudah berapa lembar hari ini kita baca Quran? Waduh Ustaz, selembar pun belum nih. Ya, tapi sementara media yang lain, WA, Instagram, Masya Allah, dari bangun tidur. Ya, dengarkan kajian berapa? Mungkin dalam satu hari ini tidak seberapa. Bahkan sebaliknya yang banyak kita dengarkan apa? Sesuatu yang tidak menambah iman kita. Apalagi ini lagi ya musim-musimnya ya politik. Ya ini dukung itu. Subhanallah. Semuanya sibuk dengan perkara-perkara yang tidak menambah keimanannya. Maka subhanallah ya di sini juga standar seorang muslim tidaklah melakukan sesuatu kecuali yang manfaat baginya, ya. Tidak melakukan apapun perbuatan, baik yang diucapkan maupun yang dilakukan, kecuali yang manfaat baginya. Maka inilah subhanallah, ya, para ulama mengatakan 4 hadis Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani, dia mengatakan 4 hadis di mana terkumpul dalam 4 hadis tersebut, apa itu? Ketinggian akhlak, keluhuran, pekerti seorang hamba. Baik, coba diulangi yang pertama, Pak. Hah? Bicara yang baik atau diam. Udah ya. Ini jadi prinsip kita nih. Tidak berbicara kecuali yang baik. Ya, jaga lisan kita. Subhanallah. Yang kedua apa? Naam. Ya, la taghdab. Ojo temperamen. Ya. Jangan mudah marah. Bentar-bentar nyemprot. Bentar-bentar melotot. Subhanallah. Bahkan terkadang inginnya balas dendam. Ya. Dan seterusnya. Maka jangan jadi perangai kita. Karena subhanallah, orang yang memiliki perangai tersebut, ya, biasanya dijauhi orang. Ya, sementara orang yang lembut, pemaaf, ya, maka insya Allah mereka akan banyak dicintai oleh yang lainnya. Yang ketiga apa? Yaitu, Masya Allah, mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Nah, itu adalah bagian dari pembelajaran akhlak. Ya, tidaklah kita melakukan sesuatu kecuali kita pastikan sesuatu itu kalau diperlakukan ke kita, kita pun merasa nyaman dan nikmat dan tidak melakukan keburukan, karena bila keburukan itu dilakukan ke kita, kita pun akan merasa tidak nyaman. Dan yang terakhir apa? Yaitu meninggalkan yang tidak manfaat, apalagi yang madarat, apalagi yang haram, apalagi yang bahaya. Yang tidak manfaat saja kita tinggal. Allah alam. Masuk muslimin, barangkali ya ini adalah muqaddimah, ya, sengaja ya untuk sebagai pendahuluan. Insyaallah di kesempatan yang akan datang kita akan mulai masuk ke dalam pembahasan kitab ini, kitab yang ditulis oleh siapa? Syekh Abdul Aziz bin Fatih Sayyid Nada hafizallah, 2 jilid besar, ya. Ada yang sudah punya kitabnya di sini? Belum ya? Mungkin pekan depan atau bulan depan bila Allah mudahkan. Mudah-mudahan semuanya sudah bawa kitabnya. Ensiklopedia Adab Islam tadi, bahwasanya kitab ini ditulis berdasarkan apa? Abjad, ya. Ditulis berdasarkan apa? Abjad, alif, ba, ta, ya. Namun pembahasan kita insya Allah tidak mengikuti urutan mu'alif, ya. Pembahasan kita tidak mengikuti urutan mu'alif yang ada disebutkan di sini, tapi yaitu melihat dari adab keseharian, ya, adab dan akhlak keseharian kita. Barakallahu fiik. Mohon maaf ya, semoga yang sedikit banyaknya di hari ini manfaat bagi kita dan kita berikan ilmu yang manfaat. Wallahu taala alam. Ada beberapa pertanyaan, kita ya jawab pertanyaan terlebih dahulu. Bismillah. Ustaz, bagaimana akhlak kita ketika menolak hadir atas undangan tahlilan yang dirasakan tetangga kita yang bersebelahan rumah agar tidak menyakiti perasaan beliau? Barakallah. Ini pertanyaan bagus. Dan ini fenomena di mana-mana, ya. Nggak di Pandeglang, nggak di Tangerang. Undangan
undangan seperti ini ya. Di bulan apa ini? Kita bulan Rajab. Ya, banyak juga undangan di bulan Rajab ya. Baik, sebelumnya sebelum masuk kepada pada pembahasan ini harus ada mukaddimah. Harus ada mukaddimah. Ibu yang tinggal di komplek, antum yang tinggal di kampung, apa mukaddimahnya Ustaz? Mukaddimahnya ini adalah kita senantiasa bagaimana menjaga muamalah baik dengan tetangga. Masya Allah, ketika temu senyum, salam, ya, tegur sapa. Ketika saudara kita sakit, kita jenguk, ya. Ketika saudara kita ada yang wafat, kita hadir, bahkan kita ikuti jenazahnya. Ada kelebihan kita berbagi, terus subhanallah. Sehingga kita ini dikenal karena Allah ya. Sehingga kita ini dikenal sosok yang memang bermasyarakat. Ini penting nih. Kenapa? Karena image bermasyarakat hari ini sudah terbalik. Ada orang 5 kali ke masjid, bolak-balik sholat berjamaah, tapi karena nggak ikut ritual-ritual seperti ini, disebut tidak bermasyarakat. Sebaliknya ada orang Masya Allah, nggak pernah kenal masjid, mungkin Jumat juga sebut setahun sekali. Tapi kalau ada acara seperti ini, ritual-ritual di masyarakat, dia paling paling semangat. Ah, itulah yang bermasyarakat. Ya. Jadi image bermasyarakat sudah berbalik. Nah, oleh karena itu subhanallah, ini mohon maaf yang kami lakukan juga di sebelah sana. Ya, di Pandeglang yang sama lah. Ya, dengan izin Allah sekarang masyarakat sekitar tahu siapa kita. Tapi tidak mengurangi mereka datang ke pondok. Bahkan kita punya pengajian dengan izin Allah sekarang ya dari kurang lebih 70 kampung ngaji ke pondok. Yang datang tidak kurang dari 2.000 rutin setiap hari Senin. Ya, rutin masyarakat dan tukang ojek juga. Ya, mereka tahu bahwasanya pondok ini Riyadhus Shalihin ya, seperti apa pemahaman agamanya, akidahnya. Tapi karena mukaddimah kita yang baik, ya, senantiasa kita ya bermuamalah baik, kita kunjungi dan seterusnya, maka ya mereka pun tidak mempermasalahkan kita ketika kita tidak bersama mereka dalam ritual-ritual ya yang kita anggap tidak ada sunnah. Nah, itu yang paling penting sebetulnya. Harus ada muqaddimah. Ahlus sunnah, apa sih ahlus sunnah itu? Kata Imam Ibnu Taimiyah, ahlus sunnah itu a'rafun nasi bil khaliq wa arhamun nasi bil makhluk. Ahlus sunnah itu orang yang paling kenal Allah, paling sayang dengan sesama. Jangan sampai nih, ya sudah mah kita eksklusif dengan jilbab ibu-ibunya, apalagi dengan cadarnya misalkan, antum dengan jenggotnya, dengan celana cingkrangnya, sudah eksklusif, jangan sampai ditambah eksklusif dengan muamalah kita. Itu saudara kita. Yang di komplek itu saudara kita. Yang harus kita rangkul, kita ucapkan assalamualaikum, kita berbagi, kita jenguk ketika sakit. Ini yang paling penting. Yaitu kita muqaddimahnya dengan mereka. Baik. Lalu kalau itu sudah insya Allah, ya kalau itu sudah antum sudah dikenal sebagai seorang yang akhlaknya mulia, masya Allah, tidak pernah ganggu, nggak pernah nyakiti, ya maka ketika antum tidak hadir pun tidak akan dipermasalahkan, insya Allah, ya karena mereka sudah kadung cinta dengan kita, kadung minimal tidak enak dengan kita, betul apa tidak? Iya, ya. Nah ini yang paling penting. Lalu bagaimana Ustaz kalau di apa? Kalau diundang Ustaz, maka ya kalau kita bisa menjelaskan tentunya dengan mukaddimah tadi ya, mukaddimahnya akhlak tadi. Bisa menjelaskan ya kepada tetangga kita subhanallah dengan cara yang baik, dengan lisan yang baik. Umi fulan, mohon maaf ya. Subhanallah, bukan ana tidak cinta anti, bukan aku tidak ingin ikut bela sungkawa dengan apa yang musibah yang telah mengenaimu. Tapi subhanallah wallahu alam, setelah ana dalami Islam, pelajari agama, ikut ngaji, ya sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, ya ternyata ritual-ritual seperti ini ya tidak didapatkan di zaman siapa?
sallallahu alaihi wasallam. Tidak dilakukan juga oleh para sahabat, oleh para tabi'in, tidak juga disebutkan di kitab-kitab para ulama, ahli fikih, maka insya Allah tidak mengurangi rasa cinta aku kepada engkau. Ya, namun untuk ritual seperti ini barangkali ya sementara Anda tidak ikut, tidak ikutan. Nah, ini kalau bisa menyampaikan dengan cara baik, masya Allah. Tapi siapa antum Ustaz, siapa ana katanya. Ya, siapa saya Ustaz bisa nyampaikan, kan bukan Ustaz. Ah, bisalah ya, insya Allah. Nah, kalaupun misalkan belum ya, kita mampu menyampaikan, maka minimal subhanallah ya, kita antara dua. Kita datang ke rumahnya takziah sesuai sunnah. 3 hari pertama. 3 hari pertama datang. Namun tentunya ima sebelum maaf tahlil atau setelah tahlil. Datang hari pertama bawa kue. Hah? Hari kedua bawa apa? Bawa nasi. Ya kan? Hari ketiga bawa fulus mungkin. Ya, karena itu sunnah. Ya, takziah itu berapa hari? Takziah berapa hari, Ibu? 3 hari. Itu sunnah. Kita datangnya sunnah. Ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, nah, ya mungkin kita beralasan ya bahwasanya ya ada kesibukan atau ada yang lain ya. Kalau memang belum bisa menyampaikan dengan kebenaran ini dengan baik kepada mereka. Intinya yang paling saya ingin tekankan adalah harus ada muqaddimah. Muqaddimahnya apa? Tadi muqaddimahnya adalah akhlak yang mulia ya. Insyaallah ya antum walaupun tidak semanhaj, tidak sepemahaman ya kita tidak melakukan apa yang menjadi keumuman dilakukan oleh kaum muslimin, insyaallah ya mereka tidak akan berbuat buruk kepada kita karena mereka tahu kita adalah seorang yang bersahabat dengan mereka. Naam. Ustadz, sering jika ketemu tetangga diberi salam diam saja. Ya, atau orangnya pura-pura tidak lihat. Ya, apa kesannya kita harus tetap ya, gitu. Yang pasti luar biasa. Saya ingin tanya, mengucapkan salam itu ada pahala nggak? Oh, masya Allah. Ya, bahkan lihat, mengucapkan salam sunnah, menjawab salam wajib. Tapi kata Nabi, wa khairuhuma, yang paling baik dari keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam. Makanya ada pertanyaan anekdot dari para ulama. Apa permasalahan agama yang sunnahnya lebih utama daripada yang wajib? Yang sunnahnya lebih utama daripada yang wajib. Apa itu? Mengucapkan salam. Ya, karena kata Nabi yang paling baik dari keduanya yang memulai salam. Ya, mulai salam itu sunnah. Jawabnya wajib. Tapi yang memulai lebih utama daripada yang menjawab. Maka subhanallah, satu, ini perintah Nabi SAW. Bahwasanya kata Nabi, tebarkan salam, tebarkan salam, tebarkan salam. Yang kedua, ada pahala. Ya, urusan nanti kita dijawab apa tidak, ya sudah. Ya, bukan urusan kita. Dan insya Allah ketika kita sabar, ya, terus kita ya senantiasa mengucapkan salam, sapa ketika kita bertemu, insya Allah lambat laun ya dia pun akan ya minimal tidak enak dan menjawab salam kita. Jadi jangan putus asa. Ya, apalagi memang ujian muamalah ini tidak mudah. Ya, kita yang asing. Agama ini asing di akhir zaman. Orang yang beriman lebih asing lagi. Orang yang menegakkan sunnah lebih asing lagi. Apalagi yang berdakwah lebih asing lagi. Tapi kata Nabi, tuba lil ghuraba, ya bahagialah orang yang yaitu dia siap dianggap asing di akhir zaman dengan keistiqomahannya di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ustaz, dengan debat capres terlihat akhlak dan adab calon pemimpin saling membuka kekurangan. Wallahu alam. Ya, debat bukan juga bagian daripada ya kalau kita bisa menghindar debat, ini hindarkan debat karena ya debat tidak luput dari tadi itu saling menjatuhkan, terkadang lisan yang tidak terjaga, caci, maki dan seterusnya menimbulkan marah, kebencian. Makanya kata Nabi, ana dominun bibaitin fi rabatil jannah. Aku menjamin rumah di pinggir surga. Buat siapa? Liman tarakal mira'.
bagi yang meninggalkan debat walau kana muhiqqan, walaupun dia dalam pihak yang benar. Ya, debat kusir. Maka tentunya bukan qadarullah, tapi itu adalah bahkan menjadi satu undang-undang baru di negeri kita, capres atau cawapres harus debat dan seterusnya. Wallahu alam, ya kita tidak sibuk dengan seperti itunya. Namun ketika kita melihat dan sepertinya terlihat, ya ada yang maslahat dari calon pemimpin kita untuk kita sumbangkan suara kita, maka naam, bukan karena yaitu ada kepentingan dunia, tapi karena ada kemaslahatan. Kita butuh pemimpin, ya, pemimpin yang dewasa, pemimpin yang memiliki ilmu yang cukup, pemimpin yang di belakangnya bukan orang-orang yang tidak bagus kepada agama kita, kepada kaum muslimin. Saya kira antum paham, ya, kepada siapa kita yaitu memberikan hak suara kita ketika antum mau ikut, ya, kepada siapa kita memberikan hak suara kita ketika antum mau ikut. Dan memang para ulama mengatakan, ya, minimal boleh, tidak sampai haram ketika ada maslahat, bahkan terkadang bisa jadi wajib kalau dilihat ada yang lebih maslahat untuk kaum muslimin, karena mengadakan pemimpin di tengah kaum muslimin hukumnya wajib. Adanya pemimpin di satu negeri, ya, apalagi di tengah kaum muslimin, hukumnya wajib. Ya, nah sementara tidak ada jalan kecuali dengan jalan yang kita harus hadapi yang sekarang kita dapatkan, maka ya yang menjadi bahan pertimbangan kita kenapa milih si fulan, si alan, yang bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, bukan karena dia keluarga atau ngasih uangnya lebih banyak, ya, atau dia lebih tertena dan sebagainya, atau anak penguasa misalkan lah. Ya bukan karena itu. Tapi pertimbangan kita siapa yang bisa kita amanahkan negeri ini, ya, kepadanya untuk dia urus dan dia dipimpin dan bisa memberikan yang terbaik untuk rakyatnya. Wallahu a'lam. Naam. Satu lagi saja, ya. Ada seorang ibu sudah lansia mempunyai anak yang berkebutuhan khusus, yaitu, ya, ya, terkadang si anak ini sering meledek, marah pada ibunya. Bagi seorang ibu, kadang menyadari punya, ya, sesuatu, tapi terkadang ibu tersebut tidak dapat menahan seperti marah, berkata dengan, ya, yang tidak pantas seterusnya. Anaknya yang lain menasihati ibu tersebut supaya banyak bersabar, bicara yang baik, namun terkadang ibu tersebut, ya, mengerti, ya, dan terkadang tidak, alasannya sudah tua, ya, bla bla dan seterusnya. Subhanallah, ya. eh kita katakan ini ujian, ya. Ketika kita punya anak, Allahu Akbar. Tidak mudah memang, mudah diucapkan. Tapi prakteknya butuh mujahadah. Ya qadarullah. Siapa yang ingin diciptakan dalam keadaan begitu, kan? Tidak ada. Ya, baik anak ataupun siapapun saudara diciptakan dalam keadaan tidak sempurna, tidak ingin. Ini adalah betul-betul pure ujian dari Allah, takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang beriman, orang yang mengimani, yaitu apa yang dituntutkan Allah, dan berbaik sangka dengan Allah. Berbaik sangka dengan Allah, Maha Adil, Allah Maha Rahim. Allah tidak pernah mendolimi hambanya. Bahkan di balik ujian tersebut ada pahala-pahala yang besar. Pengangkatan derajat, bahkan itu menjadi jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala ketika ujian itu datang. Ya, maka terkhusus dalam sesuai dengan pertanyaan, ketika ada anak, ya kita dianugerahi anak yang subhanallah berkebutuhan khusus, yang lebih merepotkan kita, bahkan terkadang membuat kita marah, ya, dia pun subhanallah bersikap dengan sikap yang tidak baik, terkadang marah sama kita, ancaman, bahkan mungkin ledekan, maka subhanallah disitulah ujiannya bagi kita. Tidak ada kata kecuali apa? Bersabar. Ya, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berdoa yang terbaik dan bersabar, dan awas, seorang ibu tidak boleh melemparkan perkataan jelek kepada anaknya. Ya, begitu kata Nabi SAW. Orang tua doanya mustajab. Doa di antara doa yang mustajab adalah orang tua. Perkataannya itu bisa jadi doa. Maka betul apa yang dinasihati oleh anaknya, ya, yaitu untuk tidak mengatakan perkataan yang tidak baik, hendaknya dia bersabar. Ingat di balik itu ada surga. Ingat di balik itu ada pahala, ada pengampunan dosa, ada pengangkatan derajat. Ya Masya Allah.
ya ternyata ya boleh jadi bahkan insya Allah anaknya itu menjadi jalan keberkahannya di dunia, jalan pahala baginya, jalan ampunan baginya. Bahkan subhanallah ya, insya Allah tidak diragukan bila kita sabar dengan diberikan amanah anak atau keturunan yang kurang sempurna, itulah jalan surga kita. Kalau itu tidak dihadirkan memang yang ada akan penat, ya, yang ada akan lemes, ya, tidak semangat, bahkan kita pun terbawa emosi dan seterusnya. Semoga Allah berikan kesabaran. Semoga Allah berikan kesabaran dan banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, cukup. Ada yang bertanya langsung di sini? Baik, tidak ada ya. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Semoga Allah berikan kita ilmu yang manfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala wa sallallahu alaihi Muhammad subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.